Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Tragedi Aleppo ternyata pernah dijelaskan dalam hadis Rasulullah sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kaum Rum turun ke kota Amak, lembah Antioch selatan Turki, dan di Dabik dekat Aleppo, Syria. Kemudian datanglah suatu pasukan yang menghadang mereka dari Madinah, yang berasal dari penduduk pilihan bumi. Dan ketika mereka sudah berbaris-baris, maka berkatalah orang Rum, 'Biarkanlah, jangan kalian halangi antara kami dengan orang-orang yang memisahkan diri dari kami, yang masuk Islam untuk kami perangi.' Maka kaum muslimin berkata, 'Demi Allah, kami tidak akan membiarkan kamu memerangi saudara-saudara kami.' Dan ketika mereka, Al-Mahdi serta para pengikutnya telah sampai di Syam, keluarlah Dajjal. Dan ketika mereka sudah bersiap-siap untuk berperang, mereka berbaris dengan rapi. Tiba-tiba ketika waktu sholat sudah masuk, turunlah Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salam." Hadis riwayat Muslim. Adapun Rum yang dimaksudkan dalam hadis di atas adalah Rum Timur, yang dulunya pusat pemerintahannya berada di Konstantinopel. Karena dalam Islam tidak pernah dikenal Romawi Barat. Romawi Barat telah runtuh 100 tahun sebelum munculnya Islam dan berdiri kembali setelah 100 tahun wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rum yang dimaksudkan dalam Al-Quran surat Rum adalah Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Setelah Romawi Timur runtuh, pusat pemerintahan berpindah ke Rusia yang disebut dengan Tsar Rusia. Tsar adalah asal kata dari kaisar yang mengadopsi sistem kekaisaran Romawi Timur. Di dalam Wikipedia dijelaskan, setelah kota Konstantinopel direbut oleh kaum muslimin, maka kekaisaran Bizantin beralih ke Rusia. Peran kaisar sebagai pelindung ortodoks timur diklaim oleh Ivan III, Adipati Agung Moskwa. Ia telah menikah saudara Andreas, Sophia Paleolog. Cucunya Ivan IV akan menjadi Tsar Rusia yang pertama. Tsar adalah istilah yang dulu digunakan bangsa Slavia untuk kekaisaran Bizantin. Penerus-penerus mereka mendukung gagasan bahwa Moskwa adalah penerus kekaisaran Bizantin yang berpusat di Konstantinopel. Gagasan kekaisaran Rusia adalah sebagai kekaisaran Rum itu tetap hidup hingga meletusnya revolusi Rusia tahun 1917 Masehi. Setelah berdirinya Uni Soviet, kekaisaran Rum runtuh dan digantikan dengan sistem komunis. Akan tetapi setelah Uni Soviet runtuh, kekaisaran Rum dilanjutkan kembali oleh negara Rusia modern sekarang ini. Maka secara jelas bahwa Rum yang dimaksudkan dalam hadis adalah Romawi Timur yang merupakan Rusia hari ini. Sikap Rusia yang menentang Zionis Dajjal menjadikan sebab Islam akan berdamai dengan Rusia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Kamu akan berdamai dengan Rum dalam keadaan aman. Kemudian kamu dan mereka akan memerangi suatu musuh, dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Kemudian kamu berangkat sehingga sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Maka seorang laki-laki dari kaum salib mengangkat tanda salib seraya berkata, 'Salib telah menang.' Maka marahlah seorang laki-laki dari kaum muslimin kepadanya. Lalu ia mendorongnya dan jatuh, meninggal. Pada waktu itu orang-orang Rum berkhianat dan mereka berkumpul untuk memerangi kamu di bawah 80 bendera, di mana tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan bahwa kerusuhan memang akan terjadi di Syam. Namun berakhirnya kerusuhan di Syam itu akan langsung disusul dengan terjadinya kemenangan umat Islam, kuatnya keimanan dan lemahnya kemunafikan.
Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukankah keimanan itu muncul saat terjadi kerusuhan di Syam?" Hadis riwayat Ahmad. Kesulitan yang sekarang dialami rakyat Syam biasanya untuk memperbaiki kondisinya. Lalu setelah kondisi Syam pulih, umat Islam di seluruh dunia juga akan ikut pulih. Jika orang-orang di Syam rusak, maka tidak ada kebaikan yang ada pada kalian di luar Syam. Hadis riwayat Ahmad. Kematian Dajjal akan terjadi di Syam. Jika Dajjal saja akan binasa di Syam, apalagi dengan Dajjal-Dajjal kecil yang lain. Dajjal datang dari arah timur, berusaha mendatangi Madinah. Ketika sampai di balik bukit Uhud, para malaikat membalikkannya ke arah Syam. Di Syamlah Dajjal akan binasa. Hadis riwayat Muslim. Sementara itu di sisi lain, Presiden Iran Hasan Rouhani pada Rabu dikabarkan telah menelpon Presiden Suriah Bashar Assad untuk mengucapkan selamat atas kekalahan yang dialami pasukan pemberontak di kota Aleppo melalui situsnya sebagaimana dilansir WB. Merujuk pada pejuang perlawanan dan warga sipil Suriah tak berdosa yang terkepung. Sukses membantai kaum muslimin di Aleppo, Presiden Iran mengucapkan selamat pada Bashar Assad. Kemenangan di Aleppo merupakan kemenangan besar bagi rakyat Suriah melawan teroris dan orang-orang yang mendukung mereka, ungkap Rouhani. Pemimpin Suriah Bashar Assad menegaskan bahwa Iran telah berdiri di sisi rakyat Suriah dan pemerintah pada saat-saat yang paling sulit, dan kami tidak akan pernah melupakannya. Dengan segelintir kelompok pejuang perlawanan yang tersisa di Aleppo, salah satu pejabat Syiah Teheran, Yahya Safavi mengatakan, serangan telah menggarisbawahi pengaruh Iran atas daerah tersebut. Akan kuadukan kalian pada Tuhanku, jerit gadis kecil Aleppo. Ia sungguh tak tahu mengapa tiba-tiba ayahnya diserang hingga bersimbah darah, kemudian meninggal dengan tragis. Ia sungguh tak paham mengapa ibunya tiba-tiba diperkosa lalu dibunuh. Ia juga tak mengerti mengapa tiba-tiba rumahnya dihancurkan hingga tak bersisa sama sekali. Ia tak mengerti mengapa sepanjang jalan yang dilalui penuh dengan gelimpangan mayat yang bersimbah darah. Ia juga tak mengerti mengapa taman bermain tiba-tiba berubah menjadi gosong. Ia tak paham kenapa sekolahannya tinggal puing-puing berdebu. Rumah temannya tinggal seonggok batu bata hitam. Jalan-jalan yang dilaluinya penuh dengan lubang besar. Tak ada air, tak ada listrik. Suasana kotanya mendadak mencekam dan gelap gulita. Hanya akan terlihat terang ketika pesawat-pesawat tempur itu memuntahkan bom. Kobaran api di mana-mana, seakan pesta kembang api berdarah. Ia tak tahu kapan semua ini akan berakhir. Padahal ia sangat merindukan untuk bisa berkumpul kembali bersama keluarganya tercinta. Agar ia bisa bermain kembali dengan adiknya yang entah di mana keberadaannya. Apakah masih hidup ataukah sudah mati? Sebuah impian manis yang tak mungkin terwujud. Kini ia hanya bisa mendekap boneka beruangnya yang sudah kusam itu. Satu-satunya mainan yang masih ia miliki dan menjadi teman setianya sepanjang hidup. Ia marah, sedih dan bingung. Mengapa tak ada orang-orang yang mau menolong keluarganya tercinta? Ia tak tahu harus mengadu kepada siapa, kecuali kepada Tuhan. Semoga kita bukan termasuk golongan orang-orang yang diadukan kepada Tuhan oleh gadis itu. Karena ada ribuan gadis kecil sepertinya di Suriah. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.